Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Jalalain, ila Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Ta'jilut Tayammum. Allah, mana dia? Walau tayaqqanahu akhiral waqti fantizaru afdalu min ta'jilit tayammumi liya'tiya bis salati bil wudu'i al fadilati ala salati bit tayammumi awal al waqti. Jikalau meyakini ia seseorang akannya air, walau tayaqqanahu, jikalau meyakini ia seorang akannya air, akhiral waqti, di ujung waktu, fantizaru afdalu, maka menunggu air lebih baik, min ta'jilit tayammumi, daripada menyegerakan tayamum, daripada menyegerakan tayamum. Untuk apa ditunda solatnya? Liya'tiya bis salati bil wudu'i, supaya mengerjakan ia seseorang dengan ibadah solat, supaya mengerjakan ia seorang dengan solat dengan wudu. Al-fadilati ala salati, yang mengungguli ia solat dengan wudu, ala salati bit tayammumi awal waktu, daripada solat dengan tayamum di awal waktu. Solat dengan wudu di akhir waktu lebih unggul daripada solat dengan tayamum di awal waktu. Maka menunggu air di akhir waktu lebih baik. Au zannahu, atau mengira, menduga ia seorang akannya air akhiral waktu, di penghujung waktu, fata'jilut tayammumi afdalu minantidharihi fi adhar, maka menyegerakan tayamum lebih baik daripada menunggunya air, menurut pendapat Azhar. Kenapa menyegerakan salat dengan tayamum lebih baik? Liya'tiya bis salati fi awalil waqti, supaya mengerjakan ia seseorang dengan solat di awal waktu, al-muhaqqaqi fadilatuha, yang sudah dipastikan kelebihannya solat. Karena bertentangan dua kelebihan. Satu, kelebihan solat di akhir waktu dengan air. Yang kedua, solat di awal waktu tapi dengan tayamum. Kalau kita yakin di akhir waktu akan ada air, maka menunda lebih baik.
karena mengutamakan fadilah yang berkaitan dengan solat lebih diutamakan dari fadilah yang berkaitan dengan waktu. Mengutamakan fadilah yang berkaitan dengan waktu lebih utama daripada fadilah yang berkaitan dengan tempat. Contoh, salat duha. Salat duha diunggulkan waktunya yang lebih baik, lebih unggul, yaitu di jam 10 sampai jam setengah 12-an. Tempatnya yang lebih baik adalah di masjid. Kalau kita salat duha di masjid, setelah isyraq langsung duha. Kalau kita salat nanti jam setengah 11, kita salat di rumah atau di kantor. Mana yang lebih baik? Salat setengah 12, salat jam 10, jam 11-an di rumah. Karena berkaitan dengan waktu lebih diutamakan dari tempat. Nah, ketika bertentangan antara fadilah waktu dengan zat ibadah, maka diutamakan zat ibadah. Fadilah solat dengan wudu, lalu fadilah solat di awal waktu. Kalau di awal waktu bisa pakai tayamum. Kalau dengan wudu bisa, tapi di akhir waktu. Wudu berkaitan dengan zat, bukan tempat, bukan waktu. Wudu itu zat. Sementara di awal waktu adalah fadilah yang berkaitan dengan waktu. Maka kembali kepada kaidah tersebut. Sehingga dikatakan di sini, kalau kita yakin akan ada air di akhir waktu, lebih baik kita tunda daripada salat di awal waktu dengan tayamum. Alasan yang tadi. Bagaimana kalau sekiranya keberadaan air di akhir waktu tidak dipastikan? Baru zannahu, bukan tayaqanahu, zannahu. Dia mengira ada air di akhir waktu. Maka mengutamakan salat di awal waktu dengan tayamum lebih baik daripada menunggu dengan alasan karena salat di awal waktu sudah pasti fadilahnya. Sementara salat di akhir waktu dengan wudu fadilahnya sudah pasti juga kan, tapi nggak pasti dapatkan karena keberadaannya baru zan, bisa saja dapat air, bisa saja enggak. Nah, maka mengutamakan yang pasti itu lebih baik daripada menunggu yang afdal tapi enggak pasti. Silakan makan hanya dengan ubi goreng. Pas makan zuhur jam 12.30 makan siang dan ubi goreng. Nah, siapa yang mau menunggu bisa nanti jam 4 ada kemungkinan goreng ayam, tapi belum pasti. Nah, antum pilih yang mana? Yang pasti. Dari tunggu jam 4 belum ada goreng ayamnya, tetap aja di ubi goreng. Apa kata dia? Kalau tahu model kocak makan itu tadi. Nah, jangan sampai ada istilah model itu dalam ibadah. Nah, kalau dari awal waktu kita sholat dengan tayamum, udah pasti dapat sholat di awal waktu. Sementara sholat di akhir waktu dengan air belum pasti, zannahu, baru zan. Liya'tiya bis sholati fi al-waqti al-muhaqqaq fadilatuha. Muhaqqaq itu na'at kepada sholati, naib fa'ilnya fadilatu. Dia karena dia tidak merofak domir kembali kepada na'at, maka dia na'at sababi. Ini contoh na'at sababi. Maka nggak perlu dia ngikuti ta'nis sama ta'nis.
al-muhaqqaqi fadilatuha, solat yang sudah dipastikan fadilahnya yaitu di awal waktu. Pendapat Azhar. Watani, pendapat kedua mengatakan intidharu afdalu, menunggunya lebih baik karena alasan telah terdahulu. Menunggunya lebih baik karena alasan telah terdahulu, yaitu masih memakai kaidah lama. Al-fadilatul muta'alliqatu bi nafsil ibadati muqaddamun 'alal fadilatil muta'alliqati biz zaman. Qala al-Imam Al-Haramain, ketika mutlaq Imam Haramain, qaulani fi maktasara 'ala salatin wahida. Dua kaul tersebut pada kejadian apabila mencukupkan ia seseorang atas solat yang satu. Dua kaul tersebut fima pada kejadian iktasara yang mencukupkan ia seseorang atas satu solat. Fa in shalla bit tayammumi awal al waqti wa bil wudu'i akhiri wa bil wudu'i akhirahu fa huwa nihayatu fi ihrazil fadilah. Maka jika salat ia seseorang dengan tayamum di awal waktu dan dengan wudu di akhirnya waktu, maka dia adalah puncak di dalam mendapatkan fadilah, puncak di dalam menjaga fadilah. Jadi dua kaul tadi kalau pengen solat sekali saja. Nah, kalau pengen solat sekali saja, iya. Tapi kalau orangnya rajin, sekarang kita solat dulu yang tayamum. Nanti kalau ada air kita ulang lagi dengan wudu. Nah, kalau model ini kejadiannya nggak ada kaulani di situ. Itu dah puncak mujahadah. Itu sudah ada puncak dalam mendapatkan fadilah. Nah, antum pilih yang mana? Iktasar ala wahida atau ihraz al-fadilah. Nah, kalau ahbab yang kedua ini, nah, itu nggak bisa ditandingi itu. Wa tabi'ahul musannaf, mengikuti akannya pendapat Imam Haramain oleh Imam Nawawi. Sependapat juga dengan Imam Rafi'i dalam hal tersebut. Jadi Imam Haramain, Imam Nawawi, Imam Rafi'i sependapat sama beliau. Ya, itu memang udah. Nah, solat di awal dulu dengan tayamum, dapat fadilah awal waktu. Tiada air, solat lagi dengan wudu, dapat fadilah wudu. Wa'taradahu Ibnu Rif'ah, menantang akannya pendapat oleh Imam Ibnu Rif'ah. Apa kata beliau? Bi anna salata bit tayammumi la tustahabbu i'adatuha bil wudu'i. Sesungguhnya salat dengan tayamum itu tidak disunnahkan mengulanginya dengan wudu. Tidak ada fatwa yang mengatakan kalau kita salat dengan tayamum lalu ada air sunnah diulangi lagi dengan wudu. Enggak ada itu sunnahnya. Jangan buat-buat hukum sendiri. Itu kata beliau. Nah, kalau kita katakan sunnah yang ada, ya yang ada doang, bukan urusan yang tayamum sama wudu. Ini kan masalahnya karena dikaitkan dengan wudu dan tayamum. Tapi kalau sunnah yang ada, sepakat ulama mengatakan semua sunnah yang ada. Setiap solat wajib sunnah di i'adah satu kali, nggak boleh dua kali. Tapi pendapat ini kayaknya terlalu tekstual. Nah, pendapat Imam Ibnu Rif'ah terlalu tekstual. Kalaulah memang tidak dianjurkan i'adah solat tayamum di wudu, tapi kalau di i'adah boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Sunnah. Jangankan wudu,
diiadah dengan jangankan solat tayamum diiadah dengan wudu, solat wudu saja sunnah diiadah lagi dengan wudu, apalagi solat tayamum dengan iaadah. Apalagi kalau ada tujuan untuk menjaga dua fadilah tadi, fadilah di awal waktu sama pada di akhir waktu. Ya tetap kalau nantang tetap kuat Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau mereka udah bersatu itu nggak ada kaul lain lagi. Imam Nawawi di awal mukadimah kan dari sampaikan pendapat yang terkuat kalau ittafaqa alaihi Nawawi Rafi'i. Apabila bertentangan ambil Imam Nawawi. Nah, bertentangan sama Imam Rafi'i saja menang Imam Nawawi. Apalagi Imam Nawawi Rafi'i dah sependapat. Yang nantang cuman Imam Ibn Rif'ah. Itu hanya sekedar amanah ilmu yang harus disampaikan oleh Imam Jalaluddin. Sekedar amanah ilmu. Kama qalahul Qadi Husain, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Imam Qadi Husain. Imam Qadi Husain juga sependapat dengan Imam Ibn Rif'ah. Ini perbedaan pendapat dalam satu mazhab ini tidak bisa dihalangi, apalagi perbedaan pendapat antar mazhab. Nah, pasti berbeda. Lalu bagaimana umat mau disatukan yang satu pendapat? Perkara yang tidak mungkin. Wa dzakara al-musannifu syarhil muhadzabi anna ar-Ruyani naqalahu aidan anil ashabi. Menyebutkan oleh musannif Imam Nawawi dan dalam kitab Syarah Muhadzab, sesungguhnya Imam Ruyani itu menukil ia imam akannya pendapat tersebut juga. Dari mana beliau kutip? Dari ashab murid Imam Syafi'i. Pendapat yang mana? Pendapat yang mana yang dikutip oleh Imam Ruyani? La tustahabbu i'adatuha bil wudu. Pendapat Imam Ibn Rif'ah. Karena ada bahasa juga. Nah, ditantang oleh Imam Ibn Rif'ah, salat dengan tayamum tidak disunahkan diulang dengan wudu, sebagaimana mengatakan akannya oleh Qadi Husain, menyebutkan oleh Muslim secara mazhab. Imam Ruyani juga mengutip pendapat tersebut dari ashab. Wa yujabu, dan dijawab tantangan itu bi anna hadza fi man la yarjul ma'a ba'du bi qarinati siyaqil kalam. Dijawab sesungguhnya ini tidak disunahkan mengulangi salat dengan wudu setelah salat dilakukan yang tayamum itu pada orang yang tidak berharap akan mendapatkan air setelahnya tayamum dengan qarinah siyak kalam, dengan tanda siyakil kalam. Siyak kalam sama dengan mana sawabik. 6 kalimat sebelum dan setelah sabik lahik, sawabik lawahik, siyakil kalam, kalimat sebelum dan kalimat setelah. Jadi pendapat itu memang kalau anda mengutipnya dari ashab Imam Syafi'i, pendapat secara mutlak mengatakan solat dengan tayamum tidak sunnah diulangi dengan wudu. Misalnya kita dah melakukan safar selama 3 hari 3 malam solat dengan tayamum, kemudian sampai di tempat tujuan lalu ketemu air, apakah sunnah diulang? Enggak sunnah diulang, karena dia solat sudah sempurna. Itu yang dimaksudkan. Mengulangi solat dengan tayamum dengan wudu tidak sunnah. Solat yang sudah berlalu, solat yang sudah habis waktunya. Bukan masalah solat di awal waktu dengan tayamum lalu diulangi dengan dalam waktu yang sama dengan wudu, bukan itu maksudnya. Nah, jadi pendapat yang anda kutip itu tidak cocok ditempatkan di sini. Itu jawabannya. Memang iya. Nah, solat dengan tayamum tidak sunnah diulangi lagi dengan wudu. Ini pada kejadian
kalau dia tidak berharap ada air. Pada kejadian nggak ada cerita ada air di akhir waktu. Ini berbicara tentang solat-solat yang telah terdahulu, solat-solat yang sudah lewat. Kalau solat masih dalam waktu, waktunya belum habis, ini nggak bisa dinafikan sunnah i'adah. Nah, kita sudah baca dalam beberapa hadis, orang yang sholat sendirian di awal waktu sunnah diulang. Nah, di akhir waktu dengan berjamaah kalau ada jamaah. Begitu juga kalau dia sholat di awal waktu dengan jamaah sedikit, kemudian di akhir waktu ada jamaah banyak. Apa bedanya dengan sholat di awal waktu dengan tayamum, kemudian di akhir waktu dengan wudhu? Kan sama. Nah, walau zanna adamal ma'i akhir waqti fata'jilus salat bitayammum mustahabun qat'an. Versi nomor 3. Jikalau menduga ia seseorang tidak ada air, jikalau menduga ia seseorang tidak ada air di akhir waktu, maka menyegerakan solat dengan tayamum itu disunahkan sepakat ulama. Qat'an, konkret, pasti. Apa yang mau ditunggu di akhir waktu? Dia menduga tidak ada air. Dia menduga tidak ada air. Kalau menduga tidak ada air, berarti adanya air. Kalau tidak ada air zonnya, maka keberadaan air tidak ada air zon. Ada air waham. Mana mungkin zon lawan dengan zon? Nah, syak lawan dengan syak, iya. Kalau dia ragu tidak ada air, keberadaan air, ragu juga. Karena syak 50-50. Nah, kalau dia menzon tidak ada air, berarti keberadaan air waham. Manawi harusnya bilang begini, Imam Jalaluddin, walau wahama ma'a akhir waktu. Itu untuk bahasa anak-anak. Jikalau dia mewaham ada air di akhir waktu, maka menyegerakan salat dengan tayamum punya sunnah, sepakat. Kalau yakin, menunda lebih baik. Kalau dhan, menyegerakan lebih baik. Kalau waham, menyegerakan, sepakat. Nah, kalau sama gimana? Nah, ini baru syak. Walau istawa indahu ihtimalu wujudih wa adamih. Jikalau sama di sisinya seseorang kemungkinan adanya air dan tidak adanya air, itu syak. Qala Imam Rafi'i, fata'jilus shalah bitayammumi afdalu qat'an. Menyegerakan salat dengan tayamum itu lebih baik, sepakat ulama. Maksud sepakat sini konkret. Nanti belum membantah adanya pendapat kedua. Nah, fata'jilus salati bitayammum afdalu qat'an. Wa rubama waqa'a fi kalami ba'dihim, kadang-kadang terjadi juga, walaupun dibilang qat'an oleh Imam Rafi'i, kadang-kadang terjadi juga di kalam sebagian mereka mengutip dua kaul padanya. Waqa'a fi kalami ba'dihim, terjadi juga pada kalam sebagian mereka fuqaha naklul qaulain, oleh mengutip dua kaul fihi, padanya syak atau padanya istiwa, sama dan tidak sama atas ada dan enggak ada air. Wala wusuqa bihadan naqal, tidak ada pegangan dengan ini kutipan. Ini kutipan tak berdasar. Nah, di sini jelas sekali
pembahagian yang sering disampaikan oleh para ulama. Ini hukum yang komplit keempat-empatnya ini. Yakin, zon, syak, waham. Yang dibahas dalam usul fikih, yakin, zon, syak, waham. Nah, ini pembahasan hukum komplit keempat-empatnya. Yakin ada hukumnya, zon ada hukumnya, syak sama. Waham harusnya sama hukumnya, tapi nggak sama juga. Ada celoteh ulama bahasanya. Nah, kaul kutipan yang tidak berdasar itu namanya celoteh. Jadi celoteh ulama yang mengatakan dua kaul juga di sana. Wa ta'aqqabahu al-musannifu bi tasrisi Abi Hamid wa Mawardi wal Muhammili wa akharin bi yajrin qaulini fihi. Nah, mengkritik akannya Imam Rafi'i oleh musannaf. Akan ada celoteh. Apa kata Imam Rafi'i tadi? Ta'jilus salati bitayam afdalu qat'an wa rubbama waqa'a fi kalami ba'dihim naqlul qawlain fi wala wuthuqa bi hadzal naqal. Nah, intahanya enggak ada. Intahanya di sana seharusnya. Bi hadzal naqal, intaha. Habis ya perkataan Imam Rafi'i mengkritik akan pendapat tersebut oleh musannaf Imam Nawawi yang mengatakan wala wuthuqa bihadzal naqal, tidak ada pegangan dengan ini kutipan. Nah, kalimat itu dikritik oleh musannaf bitasrih, dengan penyampaian terus terang oleh Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, oleh Imam Mawardi, oleh Imam Muhammili dan yang lain-lainnya, dengan berlaku dua kaul fihi, padanya syak, dengan berlaku dua kaul fihi, padanya orang yang ragu ada air di penghujung waktu. Titik. Habis satu problem, masuk ke problem berikutnya. Walau wajada ma'an la yakfihi fal azharu wujub istimali fi ba'di a'daihi muhdisan kana au junuban wa nahwa. Jikalau mendapatkan ia seseorang akan air, jikalau mendapatkan ia seseorang akan air yang tidak mencukupi ia air akannya, layak fihi, air yang tidak mencukupi akannya seseorang, maka pendapat azhar adalah wujub isti'malih, wajib menggunakannya air di sebahagian anggota tubuhnya seseorang. Pakai air tersebut ke bagian tubuh sebahagiannya. Muhditsan kana au junuban, berhadas adalah orang itu atau junub, dan seumpamanya. Kemudian wa yakunu qabla tayammum, dan ada ia menggunakan air sebelum tayamum, dan ada ia menggunakan air sebelum tayamum. Tayamum itu apa? Anil baqi, tayamum untuk sisa yang tidak ada, yang tidak cukup kena air. Anil baqi, tayamum untuk sisa anggota tubuh yang enggak kena air. Kenapa mencuci dulu baru tayamum? Bukankah disunahkan tayamum dulu supaya menghilangkan bekas debu? Jawab, li alla yatayammama wa ma'hu ma'un, supaya tidak tayamum ia seseorang padahal bersamanya masih ada air. Kalau dia tayamum ada air, kan tayamumnya enggak sah.
Nah, habiskan dulu airnya, kemudian tayamum. Berarti cuci dulu guna untuk menyirami anggota yang bisa disiram. Nah, setelah airnya habis, dilap kembali badannya. Kan ada bagian tubuh yang nggak kena air. Misalnya dia wudhu, cuci muka dulu. Masih ada air dikit, cuci tangan kanan. Selesai tangan kanan, air habis. Nah, sudah lap anggota tubuhnya, kemudian ambil debu. Saya tayamum bukan ganti wudhu. Saya tayamum ganti anggota wudhu yang belum kena air. Karena tayamum ada 3 macam. 1 tayamum ganti mandi, 1 tayamum ganti wudhu, 1 tayamum ganti mencuci anggota yang tidak terkena air, apakah karena sakit atau karena nggak ada airnya, karena airnya nggak cukup. Nah, ini pendapat yang kuat. Masya Allah, hilang nih. Baca. Wasani la yajibu istamlu. Pendapat yang kedua, tidak wajib menggunakannya air. Wa ya'dilu ila tayammumi, dan berpaling ia seseorang kepada tayamum beserta adanya air. Walau lam yajid turaban, dan jikalau tidak mendapatkan ia seorang akan tanah, ada air nggak cukup, cari tanah nggak ada. Nah, ini saya wajib menggunakannya air qat'an, pasti. Mau dipakai air nggak cukup, kembali kepada tayamum, tanah nggak ada, ya pakai air yang itu. Nggak ada khilaf lagi di sana. Kila fihi kaulan. Pendapat kedua, di sana masih ada khilaf, masih ada 2 kaul. Walau lam yajid ila turaban la yakfihi lil wajhi wal yadaini wajaba istimalu qat'an. Jikalau tidak mendapatkan ia seorang kecuali tanah yang tidak mencukupi, ia tanah akannya seorang untuk muka dan 2 tangan, ini saya wajib menggunakan air qat'an. Wakila fihi kaulan. Kata kil di sana 2 kaul juga. Jadi nggak ada jawaban yang pas. Nah, apapun antum jawab betul semuanya. Tapi kalau dikatakan pendapat yang kuat, maka dalam pertanyaan fikih susah bikin esainya, apa pilihan gandanya. Kecuali pertanyaannya sebutkan pendapat yang kuat pada pembahasan berikut. Nah, kalau sebutkan pendapat ulama dan hal berikut, apapun dijawab sah. Bagaimana hukum kalau seseorang punya air sedikit, tidak cukup untuk berwudu, lalu dia tidak punya tanah? Apa yang harus dia lakukan? A. Harus menggunakan air. B. Nggak wajib menggunakan air. C. Kedua-duanya benar. D. Belum tentu. Anda belum menjawab. Nah, itu D. Khair. Jikalau dia tidak mendapatkan kecuali tanah yang nggak cukup untuk muka dan 2 tangan, air ada tapi nggak cukup untuk wudhu, tanah juga ada tapi nggak cukup untuk tayamum, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Ismail? Air ada nggak cukup untuk wudhu, tanah juga ada tidak cukup untuk tayamum, cuman sapu muka habis tanahnya. Gunakan wudhu, cuci tangan kanan, cuci tangan kiri, habis airnya. Apa yang harus dia lakukan?
Ihsan. Hah? Wajib menggunakan air. Coba kasih alasan kenapa wajib menggunakan air. Sebagai perbandingan beliau sudah sebutkan di awal, kalau seseorang punya air tapi tidak cukup untuk berwudu, lalu dia punya tanah cukup untuk tayammum, apa yang harus dilakukan? Kenapa yang kuat? Habiskan air. Habiskan air, sisanya lanjutkan yang tayammum. Pendapat kedua, langsung tayammum, nggak perlu gunakan air. Karena kalau digunakan air pun nggak cukup, kan sama nggak ada air. Oke, permasalahan kedua, dia memiliki air tidak cukup untuk berwudu. Dalam waktu yang sama, dia punya tanah tapi tidak cukup untuk tayammum. Apa yang harus dilakukan? Gunakan air qat'an. Alasannya asal daripada bersuci menggunakan air. Asal suci menggunakan air. Uraian secara logikanya. Alat untuk bersuci cuma dua, yakni air sama tanah. Maka hukum asal memakai air. Kalau nggak ada air, kembali ke tanah. Sekarang air nggak cukup, tanah nggak cukup, kemana mau kembali? Sama-sama nggak cukup. Ya kayak air karena dia asal. Nah, al-aslu li'annahu al-asl, karena sesungguhnya air adalah asal, walaupun nggak cukup. Karena kalau dipakai pengganti pun penggantinya juga nggak cukup. Itu apa diganti dia nggak cukup? Mendingan yang asal nggak cukup daripada pengganti yang nggak cukup. Sehingga muncullah pendapat wajib isti'maluhu qat'an. Wakila fihi kaulan. Pendapat kedua, di sana ada dua pendapat juga. Nah, ini kayaknya susah kita terima nih. Pendapat mengatakan langsung saja tayammum. Kalau ketemu sama Pak Kiai yang berpendapat itu, mau bilang apa? Langsung tayammum bagaimana Pak? Tanahnya nggak cukup. Ya kalau nggak cukup tanah ya sudah, sampai muka doang. Kan Anda berada di perintah di ujung gitu, nggak ada air, tayammum. Pas tayammumnya cukup ya sudah, telah melakukan perintah di titik akhir perintah. Memang perintah disuruh mondar mandir? Enggak. Nah, perintah kan sejalan. Silakan berwudu. Oke, wudu. Air nggak ada, ya pindah tayammum. Pas tayammum nggak cukup juga, ya sudah. Karena kalau nggak ada air, penggantinya tayammum. Kalau nggak cukup tayammum, nggak ada penggantinya kan? Ya sudah, sampai situ. Itu logikanya berpikir begitu. Nah, karena kalau tidak bisa bertayamum, nggak ada penggantinya. Tapi kalau nggak ada air, ada penggantinya nggak? Apa penggantinya? Tayamum. Nah, sekarang ada air nih. Cukup nggak? Nggak cukup. Oke, pindah kemana perintah Nabi? Perintah agama? Pindah ke tayamum. Oke, pindah tayamum. Debu dikit juga. Apa yang harus lakukan? Apakah ada suruh perintah syariat kalau tidak cukup tayamum pakai air lagi? Tidak, pakailah
debu, fattaqullaha mastata'tum. Anda sudah berada di ujung perintah, ketika tidak bisa maksimal, ya sudah, sampai di sana saja. Sudah melakukan perintah secara utuh. Itu sudut pandang menurut pendapat mengatakan wajib tayamum nggak pakai gunakan air. Apa alasannya? Ada alasan membantahnya? Nggak ada, semuanya benar. Nah, maka pilihan ganda D itulah semuanya benar. Titik. Ya. Lalu bagaimana status sholatnya? Apakah mesti atau dibawa kembali ketika ada? Nah, status sholat orang yang tidak cukup, orang yang tidak dapat dua alat bersuci, yaitu tayamum dan air, wudhu dan tayamum, maka wajib diulang. Nah, itu sudah kesimpulan wajib. Kalau dia tidak sempurna dalam satu dari dua hal itu, wajib ulang. Baik nggak sempurna karena faktor tidak ada, atau tidak sempurna karena faktor tidak bisa menggunakan. Misal orang yang memakai tengkala, dia tidak bisa menggunakan wudhu karena pakai tengkala, dia tidak bisa menggunakan tayamum karena tengkalanya dipakai bukan dalam keadaan suci, maka wajib ulang. Kenapa wajib diulang? Karena dia masuk kategori fakidut tahurain, orang yang tidak dapat dua alat bersuci, baik tidak dapat karena tidak ada, maupun tidak dapat karena tidak bisa menggunakan secara maksimal. Habis poin nomor 2. Nah, nomor 3. Wa yajibu syira'uhu bi thamani mithli. Wajib membelinya, artinya air untuk tahara dengan harga misalnya air. Bidzalikal maudhi', harga misil pada demikian tempat, fi tilkal halah, pada waktu itu, pada demikian waktu. Wala yajibu syira'u bi ziyadatin ala thamanil misli. Tidak wajib membeli air dengan lebih di atas harga misil. Harga mithil yaitu harga standar. Nah, harga standar. Kita untuk berwuduk, kalau wuduk kita umat akhir zaman, saya rasa cukup dengan 1 ember anti pecah antum rendam kain itu saya rasa dah lebih cukup. Kemudian kalau kita beli air 1 ember itu, berapa harganya? 10.000 ada? 5.000. Nah, 5.000. Nah, ketika kita melewati satu tempat, kita tidak ada air untuk berwudu, dan ada orang jual air 1 ember itu dengan harga 5.000, kita wajib beli, nggak boleh tayamum. Nah, harga misil adalah harga standar yang disesuaikan dengan tempat dan waktu. Mungkin di tempat kita itu harganya 5.000, tapi di tempat orang lain mungkin harganya 10.000. Di tempat orang lain lagi mungkin harganya 20.000. Nah, itu harga misil. Lontong di sini 6.000. Pergi turun ke bawah sana 10.000. Pergi jauh lagi ke bandara sana 15.000. Terbang 9 jam ke Papua sana 30.000. Nah, itu namanya harga mithil. Itu musim-musim ekonomi bagus. Tapi kalau musim penceklik,
Itu lontong bisa harga dari 6.000 naik menjadi 20.000. Masa penceklik. Nah, masa padi tidak menumbuhkan, tanah tidak menumbuhkan lagi padi. Jadi satu butir beras itu selalu mahal harganya. Sampai pada satu waktu tidak ada lagi gunanya nilai emas dan perak. Yang paling berharga itu adalah bahan makanan pokok. Ini pernah terjadi di zaman krisis Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Oh, saya punya emas banyak, makanlah, rebus, goreng. Nah, maka harga gandum lebih mahal daripada harga emas. Harga air lebih mahal daripada harga emas. Nah, kalau kita berada waktu itu tidak ada air untuk berwudu, harganya seharga emas, wajib beli enggak? Wajib, karena itu adalah samanul misli fitil kalhalah. Itulah harga standar pada saat itu. Nah, kalau dijual lebih pada harga standar pada tempat tertentu dan waktu tertentu, tidak wajib dibeli. Titik. Wa in qultu, maaf, wa in qallat, walaupun sedikit ia lebih, illa an yahtaja ilaihi lidainin mustaghrikin aw mu'nati safarihi fi dhahabi wa iyabi aw nafaqati hayawanin muhtaramin ma'ah kazawjati wa 'abdihi wa bahimati fayusrifu thamana ila ma dzukir wa tayammam. Kecuali tidak wajib membeli air untuk berwudu, bahwa memerlukan ia seseorang ilaihi kepadanya thaman, kepadanya nilai harga yang akan diserahkan untuk beli air. Dia memerlukan ilaihi kepadanya thaman, bahasa yang mudah, dia memerlukan kepadanya uang. Uang yang mau dibelikan itu dia perlu untuk apa? Untuk membayar hutang. Mustaghrik, hutang yang menghabiskan uang yang dia punya, itu dainin mustaghrik. Artinya jumlah hutang dengan jumlah uang yang akan diserahkan untuk air, jumlah hutang sama minimal atau lebih banyak, atau untuk biaya perjalanannya. Memang sekarang dia punya uang, tapi perjalanan yang ditempuh masih jauh. Uang ini masih diperlukan untuk biaya perjalanan waktu mau pergi dan pulang. Kalau dia hitung-hitung dengan biaya yang akan ditemukan di jalan, itu uang pas untuk pergi pulang dan biaya. Kalau dibelikan air, kemungkinan biayanya kurang. Saat itu dia nggak perlu beli air. Atau uang untuk beli air tersebut diperlukan untuk nafkah hewan muhtaram. Hewan di sini maksudnya makhluk hidup yang dihormati kehidupannya, ma'ahu yang ada bersamanya seseorang. Mana contoh hewan muhtaram? Kazaujatihi, seperti istrinya, itu hewan muhtaram. Wa abdihi, dan hamba sahayanya. Wa bahimatihi, dan hewan ternaknya. Fayusarrifu tsaman, maka dia akan menggunakan harga uang yang dia punya kepada keperluan yang telah disebutkan. Wa yatayammamu, dan dia bertayamum. Titik. Wahtaraza bil muhtarami, mengecualikan ia musannaf, menjaga ia musannaf dengan kalimat muhtaram dari yang tidak muhtaram, seperti orang murtad, seperti anjing gila. Kalau dia punya keluarga, istrinya, maaf, dia nggak ada masalah.
Kalau dia memiliki istri murtad dalam sebuah perjalanan, kalau dihitung-hitung biaya untuk dia dan istrinya sekian, kalau digunakan biaya untuk beli air, istrinya bakal nggak makan, maka dia wajib beli air. Nah, nanti dalam perjalanan kalau istrinya nggak makan, ya sudah, nggak makan, mati, selesai. Karena dia nggak muhtaram. Nah, begitu juga pembiayaan untuk anjing gila, itu nggak perlu dihitung. Itu kalimat muhtaram. Titik. Walau wuhiba lahu ma'un, jikalau diberikan, dihibahkan kepadanya seseorang akan air. Ada orang yang ngasih air untuk wudu. Au u'ira dalwan, atau dipinjamin ia seseorang akan ember. Dipinjamin akan ember. Karena kalau dia melewati sebuah perjalanan, lalu ada air di dasar sumur, dia tidak punya ember dan tali, maka dia dianggap tidak punya air. Sekarang ada orang minjamin ember untuk ambil air di dasar sumur, atau minjamin tali. Wajibal qabulu fil asahi, wajib menerima menurut pendapat asah. Walau wuhiba thamanuh, jikalau diberikan, dihibahkan harganya air atau ember, maka tidak wajib menerimanya qat'an. Antum mau wudu, nih saya kasih uang, beli air situ, tidak wajib kita terima. Tapi kalau dia sudah beli air, lepas itu kasih kita, nih kamu wudu, ada air saya, ambil, wajib kita terima. Kalau air yang dikasih wajib diterima, tapi kalau nilai air yang dikasih, harga air yang dikasih, tidak wajib diterima. Kenapa tidak wajib? Li'azamil minnati fih, karena besar minnah di dalam menerima harga air. Besar minnah dalam menerima harga air. Dan kenapa wajib? Kalau dikasih air, dipinjamin ember, li khiffatiha, karena ringannya minnah fima qablahu, pada kasus sebelumnya, yaitu dikasih air atau dipinjamin ember. Minnah adalah menyebut-nyebut setelah kejadian, menyebut di akhir masa. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni, minnah. Nah, disebut-sebut di akhir, itu namanya minnah. Kalau dikasih air lalu disebut-sebut, ada juga minnahnya tapi nggak berat. Kalau dipinjamin ember, bisa diminnah juga di belakang hari, tapi nggak memberatkan. Bahkan kadangkala kalau dia minnah, dia malu. Si anu tuh kacang lupa dari kulit, nggak tahu balas budi, nggak tahu balas jasa. Udah panjang lebar dia menghibah, tanya oleh kawannya, emang apa jasa kamu sama dia? Waktu safar saya pernah kasih air dia untuk wudu. Waktu safar saya pernah minjamin tali ember sama dia untuk ambil air wudu. Apa kata orang, jasa apa nih? Dia yang dibodohin oleh orang. Tapi kalau dia bilang waktu safar saya pernah kasih uang untuk dia untuk wudu, nih bahasa uang ini nih, minnahnya besar. Walaupun uang enggak seberapa, karena dengan bahasa uang itu sendiri, itu sudah minnahnya besar. Katakanlah si fulan dia curi roti saya, harga rotinya 2.000, ada harga 5.000, tapi si fulan dia nyuri uang saya, uangnya cuma 3.000, tanpa menyebutkan jumlah. Si fulan nyuri roti saya, si fulan nyuri uang saya,
Mana berita yang memalukan? Itu bahasa minnah. Ada seorang anak lapor kepada bapaknya, uang saya diambil oleh kawan. Oh, bapaknya emosi. Kalau dia tidak tanya kejelasan berapa uang kamu diambil, 3.000. Oh, 3.000. Tapi dibilang roti saya diambil kawan. Agak tenang dia menerimanya. Padahal roti itu 5.000. Lebih mahalan daripada uang. Tapi bahasa uang itu, ini bahasa yang mengandung minnah besar. Karena kalau disebut itu kebayang angkanya besar. Nah, begitu juga saya pernah kasih dia air. Minnahnya kecil. Tapi kalau dikatakan saya pernah kasih dia uang, minnahnya besar. Maka kalau dikasih air untuk wudu wajib diterima. Kalau dipinjamkan ember untuk wudu wajib diterima. Kalau diberi uang untuk beli air tidak wajib diterima. Li'azzamil minnati fih, karena besar minnah padanya menerima saman, dan ringannya minnah bima qablahu pada pembahasan sebelumnya. Nah, wa muqabil asafihi wa muqabilul asahifi yanzuru ila aslil minnah fil hibah. Muqabil asah padanya memandang kepada asal minnah dalam hibah. Muqabil asah menurut pendapat asah berarti kalau ada orang ngasih air untuk berwudu, menurut muqabil asah wajib terima atau tidak? Muqabil asah wajib atau tidak? Muqabil asah wajib atau tidak? Apa arti muqabil asah? Lawan asah, kata asah apa tadi? Wajabal qabulu fil asahi, wajib menerima menurut asah. Menurut lawan asah? Ya, tidak wajib. Tidak wajib terima air. Kenapa tidak wajib terima air? Yanzuru ila aslil minnah fil hibah. Nah, muqabil asah nggak disebutin lagi muqabil asah pendapatnya apa? Ya, lawan di atas. Tidak wajib menerima air, tidak wajib menerima pinjaman ember. Nah, muqabil asah fihi pada menerima air itu memandang kepada asal minnah pada hibah. Yang namanya minnah pada hibah itu tetap besar. Hibah. Nah, wa yaqulu fil ariyah, berkata muqabil asah pada pinjaman, iza zadat qimatul mu'ar ala samanil ma lam yaji qabuluha li'annahu qad yatlafu wa yatmanu. Muqabil asah berkata pada pinjaman, apabila lebih nilai barang yang dipinjam daripada harga air, niscaya tidak wajib menerimanya pinjaman, karena sesungguhnya barang dipinjam kadang-kadang bisa hilang. Kalau hilang, maka dia akan menggantinya. Wa yaqulu fil ariyah, berkata muqabil asah pada barang pinjaman. Di atas ada berapa kasus tadi? Berapa pembahasan? Fil asahi, fil asahi 2. Lihat baik-baik. Walau wahaba, walau wuhiba lahu ma'un, kalau dihibahkan baginya akan air. Wajabal qabulu fil asahi, wajib menerima menurut asah. Masalah kedua, u'ira dalwan, jikalau dia dipinjamin ember. Wajabal qablu fil asah, ada 2 pembahasan.
Kalau asoh dah jelas, wajib diterima dua hal tersebut. Alasannya apa tadi? Khiffatuha fima qablahu. Ringannya minnah pada sebelumnya, yakni dikasih air sama pinjam ember. Muqabil asoh berarti itu. Muqabil asoh mengatakan tidak wajib menerima air dalam masalah kasih air. Kenapa? Karena dia memandang kepada asal minnah dalam hibah. Dan Muqabil asoh berkata dalam masalah meminjam, dipinjamin ember, apa kata Muqabil asoh? Apabila nilai ember lebih mahal daripada harga air, iza zadat qimatul mu'ar, apabila lebih harga ember alas samanil ma'i, atas nilai air, lam yajib qabuluha, tidak wajib menerimanya pinjaman ember. Karena sesungguhnya ember kadang-kadang bisa hilang, kadang-kadang lepas ikatannya jatuh dalam sumur. Fayat manu, maka dia akan membayarnya. Jadi Muqabil asoh dalam dua masalah tersebut tidaklah mengatakan tidak wajib. Nah, tapi masalah hibah ya tidak wajib. Tapi masalah pinjam lihat dulu alat tafsir, khilafiyahnya alat tafsir. Nah, kalau harga ember senilai dengan harga air, nggak apa-apa, terima pinjaman tersebut. Karena kalau embernya pecah gara-gara ambil air, embernya jatuh di dalam, lepas ikatannya, atau rusak, kalau dia kebayar pun berkorban senilai air yang memang wajib dia berkorban waktu itu kalau ada orang jual. Tapi kalau harga embernya lebih mahal pada harga air, maka dia tidak wajib menerima pinjaman ember, karena bisa saja ember itu hilang dan dia akan mengganti. Titik. Walau hiba alatul istiqa, jikalau diberikan ia seseorang akan alat ngambil air, dihibahkan alat ngambil air, dikasih ember, dikasih tahli, lam yajid qabuluha, tidak wajib menerimanya. Itu nggak ada khilafiyah di situ. Tentu lebih mahal, lebih besar minnah daripada menerima alat ketimbang menerima air. Walau ukridal ma'u wajaba qabuluhu ala sahih, jikalau dihutangkan akan air, niscaya wajib menerimanya menurut pendapat sahih. Jikalau dihutangkan akan air, niscaya wajib menerimanya menurut pendapat sahih. Dia nggak ngasih ke kita, dia cuma hutang. Kamu mau wudu, hutang air saya, nanti di tempat baru dibayar. Kalau ada air, belikan lagi penggantinya. Ini wajib diterima. Dalam kitab Syarah Muhadzab, berdasarkan kepada wajib menerima, berdasarkan kepada wajib menerima, fima dzukir, dalam pembahasan yang telah disebutkan di atas. Satu, diberi ember, diberi air. Dua, dipinjamin ember. Tiga, dihutangkan air. Itukah wajib menerima? Anahu, sesungguhnya seseorang, yajibu su'alul hibah, wajib minta dipinjamkan. Wajib minta diberi. Di dalam kitab Syarah Muhadzab didasari kepada wajib menerima fima dzukir dalam pembahasan di atas, maka wajib meminta hibah. Kembali lagi ke pangkal. Kalau kita dalam safar tidak ada air, lalu kita akan bertayamum. Sebelum bertayamum ada orang kasih kita air, apa hukum menerima air? Wajib. Nah, wajib. Kalau orang itu punya kelebihan air,
dan kita tidak dikasih, apa hukum meminta air sama dia? Wajib juga. Ikut pembahasan di atas, kalau ada orang meminjamin ember kepada kita untuk ambil air berwudu, apa hukum menerimanya? Wajib. Kalau kita lihat orang lain punya ember untuk ambil air dan dia tidak pinjamkan kepada kita, apa hukum kita meminta untuk meminjam? Wajib. Baca kitabnya. Dalam kitab Syarah Muhadzab didasari kepada wajib menerima fima dzukir pada pembahasan di atas, sesungguhnya wajib meminta hibah, wajib meminta dipinjamin. Menurut pendapat Ashab. Wa misluhuma al-qardu, semisil keduanya hutang. Kalau ada orang ngutangin air kepada kita, kita wajib menerimanya. Kalau ada orang punya air lebih, kita wajib berhutang. Wal aula fi raudati wa asliha wa annahu law lam yaqbal fi hadhihi surah wa shalla bit tayammumi athima walizamathu walazimathul i'adah. Wal aula, pendapat yang wal aula yang terbaik di dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah, wa annahu, dan sesungguhnya seseorang lau lam yakbal fi hadhihi surah, kalau dia tidak mau menerima pada ini kejadian, jikalau dia tidak mau menerima pada ini kejadian. Kejadian mana? Kejadian yang wajib menerimanya. Berapa kejadian yang wajib menerima? 3. 1, kasih air. 2, pinjamin alat. 3, kasih hutang. Nah, jikalau dia tidak mau menerima pada ini kejadian, lalu dia sholat dengan tayamum, dikasih air dia nggak mau, dipinjamin ember dia nggak mau, disuruh berhutang, dikasih hutang dia nggak mau berhutang, dia sholat dengan tayamum, maka dia berdosa dan dia wajib mengulangi sholat. Kenapa? Karena 3 hukum di atas hukumnya wajib. Ketika dia nggak lakukan, dia berdosa. Wa fihi annahu la yajibu ala malikil ma'il ladzi la yataju ilaih bazluhu li taharatil muhtad ilaih bi bai'in aw hibatin aw qardin fil asahi. Wa fihi, di dalam kitab Raudhah juga dan asar Raudhah, sesungguhnya tidak wajib terhadap pemilik air, tidak wajib terhadap pemilik air yang dia tidak perlu kepadanya air. Apa yang tidak wajib? Bazluhu, menyerahkannya air. Untuk bersuci orang yang memerlukan kepada air, apakah diserahkan dengan nama jual atau dengan hibah atau hutang menurut pendapat Ashab. Di dalam kitab Raudhah, sesungguhnya tidak wajib terhadap pemilik air. Pemilik air yang dia tidak perlu kepadanya air. Kalau dia perlu, itu nggak usah dibahas. Dia nggak perlu, lebih dari keperluannya, tidak wajib menyerahkan untuk bersuci orang yang perlu kepada air. Dia punya air banyak, kawannya habis air dalam safar, dan kawannya akan tayamum, kawannya mau beli, dia nggak wajib jual. Kawannya meminta, dia tidak wajib ngasih. Kawannya berhutang, dia tidak wajib menghutangkan. Kecuali kalau air itu dari asal munculnya. Nah, kalau dari asalnya wajib. Biasanya air dari dasar sumur, bukan kawan-kawan sama safar, tapi kita berhenti satu tempat, ada orang punya air dalam sumur, kita beli airnya, dia wajib ngasih. Kita minta, dia wajib ngasih.
dengan syarat sudah lebih dari atas keperluannya. Nah, itu dalam bahasa wajib menyerahkan air kalau air itu masih di asal munculnya atau di sumbernya, bukan air yang ada di ember kita di rumah. Titik. Wallahu a'lam. Raudhah, kitab karangan Imam Nawawi. Kalau dikatakan As-Raudhah berarti sama dengan Minhaj. Minhaj asalnya Muharrar, tapi karena Minhaj karangan Imam Nawawi, Muharrar karangan Imam Rafi'i, maka tidak disebut bahasa asal karena apa namanya itu lain pengarang. Nah, kalau As-Raudhah, Imam Nawawi mengarang Raudhah tersebut dari kitab asal itu, artinya sumbernya daripada asal Raudhah, sehingga dikatakan Raudhah dan asalnya. Tapi kita nggak bisa memastikan kita apa asalnya itu. Nah, itu permasalahannya. Tidak ada kebaca, ya, bukan tidak ada ditulis oleh ulama, tidak ada kebaca sepanjang baca kitab ada kejelasan apa sih asal Raudhah, kita apa. Nah, sama dengan kitab Tahzibut Tahzib, itu asal usulnya ada kitab Tahzib. Nah, kitab Tahzib asal usulnya ada kitab apa? Nah, lupa lagi. Jadi ada kitab Rijal hadis, itu diringkas menjadi kitab Tahzib, ringkasan. Nah, kitab Tahzib ini diringkas lagi, Tahzibut Tahzib, ringkasan dari kitab Tahzib. Jadi kalau dikatakan mana asal kitab Tahzibut Tahzib, ya Tahzib. Mana asal kitab Tahzib, ya kitab besar sebelumnya. Itu yang disebut kitab asal. Tapi nggak tahu nama kitabnya apa. Nah, orang bilang As-Raudhah saja. Maklum dalam pembicaraan, majhul dalam realita. Nah, realitanya nggak jelas.